Oke Pak, ini Pak. Ini saya ajarin yang listrik beneran Pak. Kemarin kan sudah saya kasih skemanya. Ini anggap aja beban Pak, beban listrik ya. Ini kalau saya pasang. Oke kan, nyala Pak. Ya. Kalau ini nyala Pak. Ini sebenarnya air pemanas cangkir Pak. Pemanas. Jadi misalnya cangkir nih Bapak bikin kopi, ya kan, panas Pak. Supaya nggak dingin kopinya. Ya, Penghangatnya. iya. Jadi dia mempertahankan itu nyalakan gini panas Pak. Hangat aja gitu ya. Terus ini agak pacaran, nemu tadi. Ya Pak, ini kan listrik ya. Iya. Listrik. Nah sekarang ini caranya kita potong bagi dua Pak. Ini saya ambil jalannya kan kalau kan kawan saya korbankan. Enggak usah dikorbankan. Eman. Wah, saya udah biasa. Rambut kan biasa. Ini tengah-tengahnya supaya nggak putus. Kan cuma ngambil satu jalur kabel. Kalau putus ya tinggal sambung aja. Nyalakan di online Pak. Cari nama aplikasi kemarin penghangat kopi, gelas kopi. Jadi dia bukan mengumumkan itu enggak. Jadi hangat panas terus panas. Terus stainless akhirnya ya. Hah? Kaca bisa, keramik bisa semua. Bukan promosi loh Pak ini. Wah, saya kesan nggak promosi nanti nih. Jadi begini ya. Nah ini kita bagi dua. Satunya tetap kita fokus Pak. Nah, oke ya. Waktu main ini Pak, pas pada ada sampai kosong. Karena efeknya kita bisa stop. Bahaya. Kalau main project board harus ada jarak. Saya minta kabelnya ya. Nah ini kita karena mainnya pakai project board itu, makanya kita pinter Pak. Tapi nanti kita buatnya di PCB Pak, di solder. PCB ya. Kalau nggak bahaya Pak. Nanti Bapak ayamnya dikasih telur, kabel kayak gini udah pada isolasi, ayam pasti. Jadi ayam panggang Pak itu terus Pak. Nyerami telur itu Pak. Berarti telurnya bisa menetas Pak. Telurnya? Nah. Enggak, dia menghangatkan aja. Ayam udah netas gitu loh. Ya biar menetas Pak. Dia hangat, enggak kedinginan gitu aja. Kalau bukan mesin penetas gitu, sebenarnya ada juga penetas. Buat punya anak ayamnya. Iya, biar nggak dingin. Kalau dingin kan ngomong-ngomongnya kuku mati ya. Oh gitu. Kecil. Ya namanya juga namanya. Setrum kosong apa? Karat Kena kawat. Iya, kaget saya malah. Jadi setrum. Perasaan jarang tuh. Ya ini hanya ilustrasi ya Pak, hanya sesaat aja. Jadi ini kita buat. Kan Bapak sudah buat yang putih-putih ini kan di bagian sini tuh. Kita buat di sini. Tidak apa-apa Pak. Oh yang ada yang lain. Ya, kita lewat jalur yang ini yang atas. Ya, yang atas. Nah, ini kita masukkan di utamanya dulu Pak. Yang utamanya kan nomor ini ya Bapak ya. 2. Nah, 2 kemudian Ulangan lagi. Oke ya. Ke rangkaian satu lah sebelah sini. Nih, copot. Paling jelek dengan Pak. Kalau konsep paling jelek.
Ini dia nggak dapat kaki nih yang belum. Nggak dapat kaki ya. Oh iya. Betul betul. Ini mungkin satu. Nah, Nanti mama saya udah nanya. Saya. Makanya saya pakai takut pas sekarang. Pas saya udah mulai. Nah ini kita tancap aja. Nah ini tancap dan ini ya Pak ya. Ingat ini waktu ditancap udah langsung keluar listriknya Pak. Jadi Bapak jangan coba-coba. Ini dia tetap di sini. Oh tetap ini kan adaptor Pak. Mati dia. Nah ini saya bikin dulu. Nah, oke Pak ya. Oke Pak, kayak gini ya, nyala ya dia. Oke kita coba Pak sekarang. Apa tuh Pak? Wah, kan tekan akhirnya itu kurang kan. Sorry Pak, saya aman. Ngapain posing-posing? Susah. Posing-posing. Betul ada ini ya. Kenapa posing pikiran sekarang? Betul. Ada yang gampang, mana yang sulit saya. Tidak apa-apa, kabel itu kadang kita korban. Tidak masalah. Yang penting kita ilmu. Iya. Saya baca lagi. Dia ngambilnya dari ini ya. Oh bebas Pak, kita coba-coba. Pokoknya pusatnya kan di yang di depan ini kan. Iya. Pusatnya adalah yang ini, sentralnya. Nah, kalau misalnya terbalik, malah si yang ini nyala itu nggak pindah posisi. Ya, kita coba Pak. Iya Pak ya. Sekarang kita coba Pak. Nah, nyala nih Pak. Berarti saya kebalik. Seharusnya nggak ditutup. Tapi kan. Oh gitu. Ya lihat ya Pak. Lihat ya. Ini ya. Terus saya tekan ya Pak ya. Ini ada sangkanya Pak. Berarti saya terbalik. Terbalik gitu. Terbalik saya. Harusnya kan ini kalau nyala. Iya. Harusnya putih dong. Posisi gelap. Ini kan terang. Iya. Nah, berarti saya kebalik. Saya cabut dulu Pak. Jangan coba-coba Bapak langsung pindahin Pak. Mati kesetrum Pak kita. Nah ini cabut dulu bebannya Pak ya. Pastikan cabut dulu bebannya. Dan ini tuh beban satu. Maksudnya kondisi seperti ini dia belum mana ya? Belum connect ke listrik. Belum connect ke listrik ya. Nah, sekarang kita pindah posisi kabelnya semua. Nah, coba nih. Nah, ya Pak ya. Mati kan Pak? Karena posisi LED merah nyala. Sekarang kita tutup. Nah, nyala kan? Coba ya, nyala Pak ya? Tuh. Ya. Tuh. Nah, beres kan Pak? Ganti lampu, beres. Jadi pemasangannya adalah seperti itu. Kabel satunya utuh, yang satunya diputusin. Yang satu masuk sini. Nah. Oh Ya, masuk tak Pak? iya. Saya perdekat lagi Pak, biar Bapak bisa lebih jelas. Nah, jadi ini bebannya listrik PLN ya Pak ya. PLN mati kan Pak? Ini ada lampu indikator warna biru ya. Ini listrik menghangat pemanas ya. Ini tidak boleh hangat Pak. Bapak pegang ya Bapak tuh Pak. Ini belum nyala ini. Belum nyala karena kan kondisi Imbasnya tadi itu. Iya. Masih belum tutup. Nah ini buat nyala Pak. Ini kita kasih beban di sana. Ini. Saya lupa kalau ada kabel di sini. Nyala Pak? Nyala. Ya? Iya. Nyala ya? Nah. Jadi cara kerjanya, skemanya ini udah betul, ya Pak. Jadi ngambil jalur yang ini sentral utamanya dari PLN. Ngambil dari sini. Ya ini PLN. Kemudian ini bebannya Pak. Ini ke PLN. Ya. Ini Beban. Loadnya. Ya. Bapak tulis saja LOAD itu load beban. OAD. Ya beban ya Pak ya. Ini PLN-nya sumbernya. Ya. Ini PLN ini. Ya, ada Pak ya ini ya. Ini ya. Nah, ini saya kebalik Pak. Kebalik ya? Ini saya kebalik.
Sama aja. Sebenarnya sama aja. Cuma untuk mempermudah Bapak untuk waktu tambahkan lampu posisi mati ya. Kalau umpama ini di sini, ini kan saya kembali Pak. Oh. Harusnya ini di sini. Nah, ini yang di sini. Nah, sesuai skema ini. Nanti saya tunjukin perbedaannya. Kalau misalkan Bapak posisi begini, nah, ini kan warna merah ya Pak ya. Nah, ini kalau Bapak tambahkan beban posisi warna merah di sama orange-nya tetap kan sumber tuh, ya, sumber kayak PLN. Waktu posisi lampu warna merah menyala itu sebenarnya dia connect di sini. Nah ini Bapak bisa kasih kipas angin kah, beban apa enggak sih? Bas. Tapi begitu Bapak dan itu tuh, nah dia pindah ke sini. Kipas mati, Pindah ke lampu. Nah, kalau ini masih lampu ini masih ke sini ya? Ya. Ini kalau saya, nah kan pindah posisi aja deh. Ya kan? Berarti yang di tengah sini bisa dikasih apa gitu? Ya bebas. Misalnya lampu dengan daya kecil, satu daya besar. Seperti itu Pak. Berarti 220 ini masuk sini ya? Betul. Jadi di dalam relay ini ada dua switch terpisah. Iya. Ya. Jadi switch pertama kita pakai untuk tegangan DC, switch keduanya pakai beban besar lampu PLN. Bisa. Kalau AC bisa juga? Bisa. Dua-dua AC bisa. Kecil loh barangnya. Kurang meriah? Iya. Nggak sampai 20.000. Mampu ngangkat Nah, ngangkat listrik beban ini mampunya tergantung relaynya. Relay ini kayaknya kalau nggak salah 1 ampere berarti 220 watt. 1 ampere. 1 ampere. Yang kuning ini 1 ampere Pak ya. Kalau Bapak nanti pakai beban yang besar, pakai relaynya lebih besar lagi. Berarti 1 ampere ini maksimal berapa? 220 watt. 200? Tahu maksudnya Pak? Jadi 1 ampere dikali kan rumusnya power tahu Pak? V sama dengan V kali I. Iya. Ya kan? Iya. Coba Bapak tulis V sama dengan V kali I. I tahu apa Pak? Iya. Apa Pak? Arus. V tegangan. Arus saya udah tahu nih 1 ampere. Berarti V-nya 220, berarti powernya? 1 kali 220. Nah, itu dia jawabannya. 220 watt 1 kali 220. Maksimal segini. Ya. Lebih dari ini Ya paling relaynya rusak. Kepanasan. Oh, buat ya. Ya. Ini berhasil ya Pak ya? Iya. Jadi ini proyek Bapak nanti bisa buat di rumah. Terserah Bapak mau bikin lampu ayam atau lampu di itu Pak, lampu teras ya Pak. Iya. Cocok. Menarik Pak? Iya. Tapi ingat Pak ya, ini mesti waspada. Nah, ini karena sudah Bapak sudah saya ajarkan, Bapak buat di PCB. Buat di PCB. Sanggup Pak? Saya sanggup lah. Oh sanggup lah, gampang ini. Nah, Sanggup. nanti kabel jumpernya waktu penghubung di PCB pakai kabel kawat. Kabel kawat. Saya kasih contoh. Yang kemarin itu, yang Betul. Yang coklat tunggal. itu. Nah, yang tunggal itu. Yang dililit-lilit itu, bukan? Kalau itu namanya kawat tembaga. Kabel bukan itu ya? Bukan. Kabelnya itu Kayak apa? kaku Pak. Kaku ya. Kaku betul kaku. Ada lapisan juga enggak? Kayaknya Bapak pernah bikin waktu itu. Pernah saya kasih kalau nggak salah.
Tapi kayak yang kemarin itu gimana? Boleh, boleh, it's okay. Itu kan buat apa, gulungan dinamo itu ya? Kabel jumper tuh. Iya. Boleh. Jadi kemungkinan besar Bapak mungkin buat sekitar 10 cm. 10 cm. PCB-nya maksimal 10 cm. Lebarnya? Ya, anggaplah segini. Pendek tuh Pak, kecil Pak. Kecil. Kecil. Sederhana loh Pak, cuma satu transistor doang Pak. Dengan apa, peralatan ini aja? Sebenarnya lampu ini nggak perlu. Ini kan hanya beban ilustrasi. Iya. Nah, beban yang sesungguhnya adalah ini. Kan kalau Bapak tutup, tanpa ini pun nggak masalah. Jadi kemungkinan Bapak buatnya kan cuma sebatas ini aja. So, ini udah. Oh, sebatas ini aja. Nanti tinggal ngasih beban sendiri gitu. Nah, Bapak tinggal kasih beban sendiri, solder. Nah, Bapak nanti kabelnya terserah mau kabel besar. Kalau untuk beban ya kasih kabelnya yang agak tembaga itu, kabel merah hitam itu loh Pak. Itu. Ya kabel-kabel listrik lah. Bapak kan dilupangin itunya apa, PCB-nya kan kabel harus masuk. Ini kuat nih. Wah, Kuat nih. ini berapa ini 2,5 sebenarnya. Iya. Kabel motor. Oh iya, kabel kayak gini bisa. Kabel motor. Gampang kan Pak? Gampang kalau sudah bisa nyala. Coba kalau dari awal sih Bapak bingung. Tapi kan asik. Ternyata pakai beban ini tuh. Saya cabut dulu Pak ya. Iya. Terlalu bahaya. Ada yang bertanyakan Bapak? Kalau yang kemarin itu loh, yang apa namanya? Yang sensor yang sentuh itu loh. Itu kan kemarin simple gitu ya. Simpel. Nah, tapi dia masih belum normal saya. Oh gitu. Karena dia masih sinyalnya itu AC Pak. Tangan saya ini AC. Tekan tangan Bapak, tangan saya itu sinyalnya AC. Masih. Nah itu saya belum kasih cari cara untuk menjadikan dia satu arah. Harus pakai IC ternyata. Gimana? Harus pakai IC. IC. Pakai chip baru bisa. Kalau satu transistor aja ternyata nggak bisa. Nggak ngangkat ya? Nggak kuat. Oh yang kemarin itu ya? Iya kan pakai transistor aja. Itu ya? Yang kita dulu. Nah itu nggak boleh. Itu berarti tanda nggak kuat dia. Tanda bahwa dia nyala mati terus. Gitu. Nggak jelas. Harusnya kan pada saat kita sentuh begini, ya dia hidup otomatis. Ternyata bukan pakai transistor jenis kayak gini ya. Nama transistornya FET. FET. Dia ngunci, jadi pada titik transistor itu dia ngunci langsung. Nanti itu pasti saya akan ajarin Bapak. Mau dibuat apa? Gimana? Mau dibuat apa? Biasanya itu Pak ya sentuh ya, buat motor. Nyalakan itu nggak usah setel lagi ya. Sentuh bagaimana? Udah. Iya. Atau enggak alarm mati maling. Jadi kalau kondisi dimatikan, tek gini, ya Pak ya. Iya. Alarm itu otomatis nyala sendiri. Sehingga kalau Bapak mau berusaha untuk hidupin, dia nggak bisa hidup, mati terus. Nah begitu Bapak sentuh bagian mana, dia langsung nyala. Nah itu dulu saya udah buat itu. Iya. Buat motor dulu. Cuma saya lupa buat
rangkaian karena sudah saya ada koleksi skema banyak. Terus habisnya nggak saya ini kan lagi kembang. Ya semenjak saya ngajar komputer tuh ya, elektro udah mulai waduh nyesel saya, waduh skema-skema yang dulu itu hilang kabeh. Iya. Saya banyak pakai macam-macam termasuk mikrofon. Bapak ngomong gini, lampunya bisa jalan sendiri. Itu bikin itu, tapi saya cari harus praktek dulu. Mengingat kembali ini sampai itu. Asik kan Pak? Bisa ya? Iya betul. Kan ini kan hari Kamis. Bapak kan buat di rumah dong. Iya. Nah, Bapak buat di rumah. Nanti Bapak kirim, taruh di ayam, coba di rumah. Jadi nggak usah nyuruh mama. Yang tolong nyala lo lampu. Ngapa Pak? Nyala sendiri, mati sendiri. Ini saya belum ajarin Bapak tanpa menggunakan adapter. Nanti. Kalau tidak menggunakan adapter berarti nggak pakai baterai juga. nggak pakai baterai. Jadi itu langsung listrik PLN dapat tancap. Sumbernya memang listrik PLN itu. Langsung. Tapi dirubah lagi gitu enggak? Nah, tetap rangkaian tetap. Cuman untuk mengganti rangkaian ini itu ada. Namanya pakai kapasitor. Tapi agak rawan Pak. Rawannya kalau kita eksperimen begini, sokoknya bagaimana masih tancap Pak. Bapak langsung setrum. Nanti ya. Itu pasti saya akan ajar. Ada yang Bapak yang bingung di bagian mana? Di rangkaian yang Bapak pasang. Harusnya sih nggak ada yang bingung sih Bapak Indonesia. Kalau seperti ini Mas, apa namanya? Ini sebenarnya ini berfungsi nggak ya ini? Oh, berfungsi. Iya. Kalau ini dihilangkan itu Bisa. tetap berfungsi gitu. Nyala relingnya, cuman relingnya dia nggak stabil. Kadang bisa nyalanya itu tetek. Kayak ada error. Nggak bisa stabil. Nah sebenarnya pada saat ini ceritanya gini Pak. Jadi pada saat dia tegangannya ada muncul di titik ya, dia langsung jalan ke bawah. Nah, langsung ya Pak ya. Nah, pada saat dia mati, ini sebenarnya masih ada energi Pak, namanya energi kinetik. Nah, dia ini dihilangkan oleh dioda ini di sana. Nah, energinya itu dibuang ke sini. Jangan ke sini, karena kalau ke sini hantam transistor. Dan itu berlaku untuk semua induktor, termasuk dinamo. Ini termasuk. Koil itu bahaya. Nama dari ikan itu ya. Terjadi namanya induksi magnetik. Nah, induksi magnetik itu menghasilkan listrik. Kalau ini nggak dikasih, biasanya saya pernah pengalaman Pak, dioda saya lepas, yang terjadi titik stabil, kayak nggak bisa kayak gini nggak bisa Pak. Dia nggak baru sana. Nah, itu disebabkan karena tidak ada stabil di situ. Jadi dia dari positif ini nggak naik ke sini ya? Nah, karena diblokir. Dia ke sini tetap. Betul, tetap dia lurus ke bawah. Nah, tapi kan dia juga naik ke atas sini, diputar gini. Jadi listrik ini berputar begini terus sama dioda ini. Jadi ini kan ada yang ke sini, ada yang muter. Nah, tergantung. Ini kalau dia posisi on, maka dia ke bawah. Nah, lurus kan Pak. Jadi ini kan nggak berputar. Langsung, habis. Nol, grounding kan. Begitu ini off. Nah, ini kemana tegangannya? Nah, bingung kan Pak dia? Dia naik, dia bingung. Naik ke sini aja sudah. Berputar di sini. Kalau ini nggak ada, udah di sini terus Pak. Wah, transistor bahaya Pak. Bahaya. Itu fungsinya. Tapi kalau Bapak mau coba aja. Dioda itu dicopot, nanti hasilnya seperti apa? Emang rangkaiannya sederhana, tapi elektronik itu sebenarnya sederhana, hanya bermain secara logika aja. Kalau seperti itu, maksudnya orang seperti mencet AC gitu ya? Remote. Iya, dia itu main apa? Infrared. Ya sama seperti Bapak bikin dua itu. Yang optocoupler. Iya.
Bedanya kalau itu infrared bisa jarak jauh. Oh, Bisa 1 meteran ya. Dia modelnya seperti ini. Ya. Nah, lampunya itu berwarna biru-biru. Warnanya biru gitu. Bapak belum tahu yang di dalam remote-nya ya? Iya. Maksudnya Oh ya. belum pernah buka emang. Nggak usah dibuka. Saya kasih tahu warna lampunya. Tapi Bapak nggak bakal bisa melihat secara mata telanjang itu. Itu pakai kamera. Iya. Nah, ini Pak, Pak bisa lihat di sini Pak. Nah, bisa tunjukin di kamera. Ini kalau Bapak lihat secara mata telanjang, mata telanjang Pak, kelihatan Pak lampu ini? Enggak. Padahal udah saya pencet-pencet tuh. Iya. Nggak kelihatan ya? Iya. Tapi kalau di kamera Pak, kelihatan nggak? Oh iya. Saya ulangi, Dip-dip. kelihatan nggak? Nah, ini namanya inframerah. Ya, kelihatan kan Pak? Nah, tapi kalau di mata Pak, nah kaget Pak. Kita butuh bantuan namanya adalah alat kamera. Tuh, iya iya. Kuning-kuning gitu. Nah, ungu Pak warnanya. Udah ungu-unguan tuh ya. Jadi dia lampu ini bukan lampu ini, betul. Sama, jenisnya sama. Sama. Iya, cuman namanya inframerah. Nyalanya itu seperti laser tapi tidak kelihatan. Seperti langsung. Gelombang tinggi. Kalau yang ini kan kelihatan Bapak. Iya. Kalau Bapak mau coba gelap-gelapan ya, Bapak gini, nah kan ketok Pak. Saya udah nyoba, mata telanjang nggak bisa. Karena mata kita ini gelombangnya beda Pak. Iya. Beda ini, sinarnya beda loh. Saya ini nggak tahu kok. Begitu kena kamera, ini kelihatan. Ini Pak kelebihannya jarak jauh. Iya, jarak-jarak. Tapi dia ada kelemahannya, tidak menyebar, tapi lurus. Nah ini biasanya dipakai untuk alarm maling. Itu. Nama penerimanya ini kan pengirim. Ini pengirim. Nah, Ya. seperti kayak Bapak tadi lampu Ya. LDR adalah penerimanya. Iya. Nah ini penerimanya nggak pakai LDR Pak, nggak kelihatan Pak dia ada. Nggak bisa. Loh, nggak bisa dia, nggak kenal. connect ya? Nggak connect, nggak kenal dia. Nggak bisa. Dia namanya foto transistor. Apa lagi itu Pak? Nanti itu pasti akan ada pokoknya bertahap Pak. Iya. Bertahap aja. Ini memang materinya itu memang makin lama makin unik Pak. Ini butuh arus juga butuh. Itu 3 volt. Baterai mah kan 3 volt. Oh kecil ya. 3 volt. Lampu-lampu gini 3 volt. Termasuk apa itu namanya itu bel yang nirkabel itu juga ya? Bukan. Yang bel di kabel, oh beda. Bel yang tanpa kabel. Bel yang Kalau ini kan harus lurus dengan ini Penerimanya. ya, lurus dengan penerima. Betul. Sedangkan bel itu kan dia ada di balik. Karena dia kok bisa ya? Bisa, itu karena dia nggak pakai sensor. Nggak Dia pakai pakai gelombang elektromagnetik radio, gelombang radio. Gelombang radio. Jadi ada frekuensinya. Ya kayak Bapak FM radio itu, pada FM. Menyebar gitu. Iya. Iya, wah. Itu kalau Bapak pencet yang tombol itu, Iya. Bapak dekatkan radio, nanti radionya aneh suara. Oh, Kayak gitu. gelombang Terganggu, radio. ya terganggu gelombangnya terganggu. Gelombang radio ada frekuensinya. Cuman itu jaraknya kan nggak bisa jauh juga. Nah ini 10 meter, 15 meter. Iya, betul. Karena kalau jauh kan bahaya Pak. Mengganggu referensinya Orang lain. Orang lain ganggu. Waduh. Sekarang ini banyak teknologinya gitu-gitu. Cina itu kayak gini-gini kan Cina itu kan kadang apa ya katanya sih apa home industry apa ya Iya betul.
Kalau dibilang soal kemajuan teknologi ya Indonesia nggak belum ada masih tahu. Karena banyak orang jenius tapi diambil Pak, bisa dibuang. Kalau di sini kan orang jenius langsung dipenjarakan. Nah itu Udah dipakai. Karena dianggap wah orang jujur aja bisa dipecat. makanya dipakai orang lain, Nah, orang luar negeri. orang negeri. Makanya orang Indonesia minta pintar Pak, ini keluar negeri karena lebih dihargai Iya. ilmu itu. Makanya orang Indonesia lulus kuliah itu terus cuma menemukan ide apa misalnya ini kayak aku pengen bikin sistem listrik yang bersifat wireless, ya kan. Terus di sini yang akan protes kira-kira sama. Wah ya nggak bisa begitu, ini bisa kan kasih saya nih, saya nih. Itu kan nggak bisa maju. Nah ujung-ujungnya apa? Waduh, di tanya yang bilang tidak layak ini nggak bisa karena ada ini. Nah nggak dikembangin ya Pak, akhirnya oh terjadi Pak, stuck di situ stop. Tapi begitu masuk luar negeri Pak, langsung wah ini bisa nih, ide kayak gini nih. Coba kamu buat apa yang harus dikembangkan. Nah dipakai Pak, akhirnya terjadi Pak. Muncullah handphone yang pakai ngecas nggak pakai salep. Iya tuh ada. Iya ada. Bapak Dengar deh. naruh handphone begini. Nah ngecas. Halo, nonton nggak pakai kabel Pak. Namanya wireless charging. Ya itu gimana ya kalau kayak gitu? Kita mikir nggak sama gitu. Nggak lutut dia mikir. Jangan tuh. Iya. Karena kita terlalu ikutin aturan main sini, stuck di situ. Dan masyarakat sendiri juga apa ya, bahwasannya bukan nggak mau maju lah. Kan ada orang mau mengembangkan sesuatu kan wah nggak bisa begini di apa ya, aturannya itu di stuck. Ya sebenarnya kasihan Pak. Mau gimana lagi Pak? Iya tuh. Orang yang pintar-pintar di Indonesia kan di luar negeri yang Padahal Pak, banyak orang Indonesia itu tercemplung di dalamnya. Tercemplung di dalamnya juga. Teknologi. Kayak ilmu komputer. Itu kan dipanggil sama orang-orang ya gampang-gampang aja. Mantan presiden kita Habibie. oh iya Pak Pesawat itu aja ditentang. Iya. Di Jerman. Nah, tapi di Jerman meniru punya Habibie. Sampai sekarang pesawatnya punya desain Habibie. Teknologinya. Coba. Ayo coba. Lah Indonesia malah nggak mau bikin pesawat. Cuma beda Habibie itu. Habis itu setelah itu dikembangkan enggak. Berhenti. Nggak dikembangkan. Ngambil pesawat luar negeri yang bekas lagi. Baik. Ya apa? Indonesia bikin robot masih dikendalikan pakai remote. Orang Cina bikin robot pakai AI. Otomatis Pak. Otomatis. Malah robotnya bisa silat. Ngeri. Sedangkan yang ini sekarang udah ada. Saya lihat di rumah sakit ini Majen Kono itu Malai Pajak. Kan ada parkir yang seperti di Cina, Pak. Mobil masuk, orangnya keluar, terus ada ini misalnya naik ke atas, mobilnya diangkat gini, diantar ke tempat parkirnya, otomatis. Semacam robot ya. Robot semua itu Pak. Iya. Wah, iya, itu sudah ada di rumah sakit Malai Pajak. Jadi masuk parkir gini, orangnya keluar, tahu-tahunya mobilnya naik ke atas masuk ke parkiran sendiri. Nah waktu kita mau keluar di luar Pak, kita kan ada nomornya itu, nomor berapa, parkiran nomor berapa, langsung dipencet, terus keluar Pak, turun, duduk di depan Pak. Itu inovasi. Keren. Ya semoga ide-ide itu orang-orang itu kan sangat besar. Tapi sekarang ini udah mulai banyak perubahan.
motor listrik sudah mulai ada. Dulu kan dibantah. Iya. Ya, mobil listrik kan dulu sudah ada Pak. Di Indonesia ya, orang Indonesia buat mobil listrik Pak, pakai baterai. Lalu dibantah alasannya emisi. Ini mobil listrik ada emisi Pak. Kan ya aneh Pak. Iya. Emisinya berapa? Ya jelas nol Pak, nggak ada lah emisinya. Nggak ada. Oh dibilang nggak sesuai standar. Nah itu loh Pak. Itu kan sebenarnya permainan-permainan orang-orang aja. Akhirnya sekarang malah booming. Iya, karena mahal. Sekarang begitu karena apa? Teknologi di luar sudah pakai listrik semua. Nah Indonesia tidak mau ya nggak apa-apa sih. Tapi ujung-ujungnya sekarang baterai bahan utamanya nikel. Indonesia punya bahan nikel ya Pak? Lah, apa dijual? Iya. Kenapa nggak dikembangin sendiri? Nah itu. Iya Pak. Iya. Rasanya asik loh. Listrik itu. Nah kalau sekarang Bapak belajar udah mulai ini ya, nangkep ya? Iya, mulai. Udah mulai fungsi transistor ini, fungsi relay kayak gini, ya itu loh. Maksud saya itu gitu loh. Nanti sisanya Bapak tinggal ngembangin. Iya. Kita belum belajar yang IC tuh. Nanti kita bikin belajar yang bersifat jalan sendiri. Jadi otomatis nyala, mati, ikutin tembak. Kayak lampu strobo-strobonya mobil-mobil itu. Iya. Itu gimana cara buatnya? Turbo itu. Kan kadang-kadang dia itu nyala dua-dua gitu ya. Oh, ini. Itu termasuk turbo bukan? Nah, itu kan lampu hazard. Apa? Lampu hazard. Lampu hazard itu yang lampu rating dua-duanya nyala. Iya. Masuk Bapak itu. Motor Bapak pasti nggak bisa. Gimana? Motornya Bapak pasti belum bisa. Nggak bisa. itu gampang. Itu bawaan atau apa ya? Modifikasi. Kalau yang bawaan yang motor listrik sudah. Itu gampang. Sebenarnya saklar yang kanan dan kiri itu digabung jadi satu. Saklar lampu rating. Lampu rating kan posisi tengah kan Bapak mati. Begitu Bapak posisi kiri, lampu rating kiri nyala dong. Betul. Kalau Bapak ke kanan nyala kan. Iya. Nah, Bapak tambahkan saklar lagi. Kalau Bapak pencet saklar itu menggabungkan dua kanan dan kiri. Udah lampu azan. Yes. Iya, oke. Itu saya sudah punya yang gampang gitu. Jadi nggak ada tambahan-tambahan yang aneh, cuman saklar itu. Kan makanya lampu hazard kan punya saklar sendiri. Tuh. Benar dia tuh. Itu menariknya lampu hazard itu contoh kayak gimana ya, kesannya itu lebih wow gitu loh. Pas Bapak naik macet nih, lampu Bapak hazard nyalakan, kayak kesannya kayak Bapak kan nggak punya kebanggaan hazard ya. Yes. Foto kan nggak awal Pak. Kalau strobo yang seperti apa yang? Strobo ini dap. Seperti punya anak polisi tuh. Nah, kayak polisi itu strobo. Oh, strobo. Yang bikin silo orang itu. Jadi dia nyalanya cepat, bisa langgar, blab, berapa kali. Atau Bapak pernah nonton masa mudanya Bapak mungkin film kalau nggak salah Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam. Pernah dengar? Ya, pernah dengar sih, tapi kayaknya itu Bapak kayaknya tahun 90-an. Yang lampu mobilnya dia kena ridernya itu mobil. Ada Pak, punya saya rangkaian saya itu. Namanya lampu running light. Menarik loh. Nanti kita pakai IC lebih menarik lagi. Asik. Komponennya sedikit, LED segini. Variasinya macam-macam. LED. Pakai IC, 2 IC toh. Nanti lampu LED bisa banyak, jalannya macam-macam. Apa tinggal modifikasi menyalakan. Apa termasuk yang itu tulisan jalan itu bukan? Bukan ya? Kalau yang tulisan jalan berjalan itu namanya Arduino, kita pakai program. Oh, Arduino.
itu lebih sulit lagi, tingkatannya lebih main levelnya beda. Nanti dulu Pak itu. Yang Bapak tahu bis yang ada mata. Apa itu? Bis. Oh iya. Bis kan ada mata-mata. Iya. Tiba-tiba bisa nolak kiri. Iya. Itu apa? Oh harusnya. Jadi dia pakai LED banyak gempar begini. Terus nanti lampu kita gambar di Arduino itu. Nyalanya kayak gini. Dan nanti muncul-muncul gitu. Mahal Pak itu bikin itu. Iya. Mahal, tapi dijualnya bisa sampai 10 kali lipat. Misalnya modalnya 1 juta, itu bisa terjual 10 juta. Oh iya. Tapi kan bis toh. Kenapa kok bis dan bukan mobil? Jawabannya kacanya kan besar. Iya. Kalau di mobil kan space-nya ada. Kecil. Nah itu ada yang bikin itu di motor, lebih kecil lagi. Ada, tapi dia nggak seperti di bis, karena beda. Jadi hanya 2 arah, cuma. Jadi ini tengah lampu ini Pak ya, bunderan seperti bentuk mata lonceng begini. Ini tengahnya, ini ada lampunya ada 2. Nah lampunya itu bisa kiri dan kanan. Kalau kita ngadep ke kiri kayak ke sana itu kan kayak melihat kiri. Kalau misalnya ke kanan lurus gitu. Saya pikir gini. Ini apaan ya? Lampu maksudnya dia itu lampunya banyak, kemudian dia nyala ganti-ganti itu. Nah pikir apa transistor banyak? Oh begitu. Betul. Memang transistornya ada banyak, tapi diringkas dalam satu IC. Oh gitu. Wah, kalau Bapak buat pakai transistor 940. Makanya. Waduh Pak, mungkin Pak kita buat ngeri Pak. Berapa transistor ya? Waduh, itu bisa ratusan Pak, kita gila Pak itu. Kabelnya seberapa banyak itu, nggak mungkin udah. Itu diringkas dalam satu IC. IC ya. Pabrik sudah merancang itu Pak. Wah, kalau pakai transistor mau apa? Iya. Ada kata istilah kalau teknologi sekarang ini chip di dalam chip. Chip di dalam chip. Itu prosesor Pak, itu ini prosesor komputer, laptop, handphone kalau dibedah Pak, ngerti Pak. Bentuknya kayak kotak. Bentuknya kayak kotak. Jadi chip kan udah chip Pak. Nama sebutannya ada chip. Di dalamnya itu ada chipnya lagi. Di chip, titik terakhirnya transistor. Jadi transistor ada jutaan, bahkan sampai miliaran. Nah yang pertanyaan saya sampai menggila ini, gila. Iya kok bisa gitu ya? Kok bisa sampai ukurannya mikro tadi? Kan? Hanya bisa dilihat pakai mikroskop. Berarti orang jenius. Ya kita kan ciptakan Tuhan Iya. yang menciptakan. Iya. Kita juga menciptakan. Cuma perbedaannya cuma satu Pak. Apa? Kalau Tuhan menciptakan makhluk hidup, kalau kita menciptakan benda mati. Iya Pak. Iya. Gak bisa menciptakan misalnya manusia gitu. Iya, Nggak bisa. Hanya makanya ada istilah ilahi. Kan? Ilahi. Cuma sebatas itu aja sih. Ya segitu. Ya, saya terima kasih ya Pak ya. Berarti ini pertemuan ke-6 ya Pak ya? Gimana? Pertemuan ke-6 Pak. Oh iya.